buku apa, Kek? Ih, sini aku mau lihat. Ih, kan aku juga mau baca. Kan aku juga mau baca juga. Kan aku belum nemu. Tapi kan aku kakak. Terus. Ya udah, ambil aja kalau bisa. Ayo. Tuh, ambil aja kalau bisa. Kan belum baca. Hai, jangan lari-lari, duduk sini. Ya, Kek. Tadinya kita mau baca, Kek. Tapi harusnya ngerebut. Ya udah, baca bareng-bareng aja. Ya deh, Kek. 7 September 1944. Janji kemerdekaan oleh Jenderal Kumakichi Harada. Lanjut deh. Set. Kok ini kepotong, Kek? Kalau ini gimana ceritanya, Kek? Kalau Piagam Jakarta, kakek ceritain aja. Ceritanya diawalin pada tahun 1945. Ini, Mas. Gimana, Mas, sidang akhir-akhir ini? Sudah ada kemajuan? Gagasan-gagasan rancangan undang-undang dasar sudah menumpuk di meja nih. Dan saya rasa untuk menunggu keputusan final akan memakan waktu yang banyak. Maka kemerdekaan pun akan terhambat. Lah, memangnya masih ada yang perlu dibahas ya, Mas? Sehingga berpengaruh pada tingkat kemerdekaan? Banyak sekali nih. Mungkin jika dibuatkan buku akan setebal buku-buku di perpustakaan. Banyak sekali yang belum kita putuskan karena menunggu sidang kembali. Kenapa tidak membuat alternatif yang lain saja, Mas? Seperti apa nih? Seperti membuat forum diskusi yang terpisah dengan BPUPKI. Tentunya akan cepat kemerdekaan yang dinanti. Sungguh brilian idemu Git, sungguh menginspirasi. Dan kita akan banyak membahas tentang dasar negara di forum ini. Ya sudah, realisasikan saja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka sidang kali ini dengan topik yang sama dan masih diperbincangkan. Melihat hari-hari sebelumnya, masih banyak sekali gagasan yang masih terbata-bata dan belum tuntas tersampaikan. Oleh karena itu, adakah yang mau mengusulkan idenya? Dipersilakan. Izin menginstruksi semuanya. Saya tidak ingin memotong gagasan kalian semua, tidak sedikit pun. Namun, penyampaian sudah begitu banyak. Pemikiran matang sudah tersusun dan tertumpuk sedemikian banyaknya. Dan 3 hari sudah berlalu hanya untuk merencanakan dan membahas hal yang sama. Itu pun belum sampai kepada keputusan final. Jelas akan memakan waktu yang sangat banyak. Apalagi pembahasan di hari ini merupakan pembahasan terakhir kan? Bagaimana, Bu? Jelas tidak, Bung Karno? Dasar negara, sistem pemerintahan, serta ekonomi dan masih banyak sekali yang belum kita bahas.
Betul sekali. Dan saya rasa kita semua menginginkan kemerdekaan akan cepat namun tetap sesuai dan tetap tersepakati. Maka izinkan saya mengusulkan ide saya dengan lantang di sini, Bung Rajuman. Silakan Bu, keluarkan semua isi benakmu itu. Kita ciptakan sebuah forum diskusi di samping BPUPKI. Tidak memakan banyak anggota, hanya mereka beberapa yang mampu dan juga bersukacita dalam pelaksanaan dan dalam prosesnya. Maka saat ini juga saya minta acungkan tangannya bagi rekan-rekan yang bersedia. Bung, hari ini kita berdiskusi di tempat ini untuk membahas rumusan dasar negara dengan harapan agar dapat mempercepat kemerdekaan. Izinkan saya menyampaikan gagasan-gagasan saya terlebih dahulu. Saya ingin menekankan rumusan dasar negara kita pada kebangsaan dan persatuan serta dasar negara yang inklusif dan berpegang kepada ketuhanan. Izin menyampaikan, negara kita akan didasari dengan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kerakyatan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Bu, izin menambahkan, saya di sini mewakili para ulama dan akan saya tekankan bahwa Islam sudah seharusnya menjadi dasar negara kita dan menambahkan pada sila pertama dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lihat saja kalau negara kita mayoritasnya dengan orang Islam. Saya di sini mewakili para umat Kristen. Saya keberatan dengan apa yang Anda sampaikan. Tujuan awal kita adalah persatuan dan harus menturut adilkan keinklusivitasan. Bung, kita harus menjadi negara yang menolak diskriminatif dan menjadi adil bagi segala golongan. Saya setuju saja dengan pernyataan Bu Wahid. Mayoritas harus diutamakan. Sudah, mari kita usungkan saja sebuah kompromi antara dari kubu nasionalis dan juga dari kubu Islamis. Karena asas dasar negara kita harus mengutamakan minoritas jua dan mereka harus mendapatkan inklusivitas pada asas negara kita. Benar sekali, apa yang Bung Hatta dan Bung Karno katakan sebelumnya, tujuan kita persatuan. Jangan sampai sebuah pihak merasa terkecilkan karena asas yang kita bangun. Begini saja, kita sepakati bersama sampaian kalimat Bung Wahid. Melihat bahwa ini masih menjadi rumusan dan masih pada sila pertama. Jika memang banyak yang tidak setuju, maka biarkan mereka bergema di sidang BPUPK nanti. Masih banyak yang perlu kita bahas di kali ini. Bagaimana, Bu? Setuju, Bu. Ini dia rumusan negara kita, Bu. Tunggu apa lagi, Bu? Mari kita sampaikan gagasan indah ini ke BPUPK langsung. Sebaiknya kita beri nama dulu untuk hasil dari kerja keras kita. Apa yang sesuai menurut kalian? Bagaimana dengan awalan kata piagam dengan maksud sebuah penghargaan dan layak dipajang? Ide brilian, Bung. Bagaimana bila saya tambahkan menjadi Piagam Jakarta? Berhubung pada hari ini merupakan hari jadi Jakarta dan tidak lupa dengan pelaksanaannya yang dilaksanakan di Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju, Bu. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, izinkan saya menyampaikan hasil kerja keras dari kami, Panitia 9. Piagam Jakarta, Mukadimah, Gentleman's Agreement, sebuah rumusan dasar negara, serta 5 asas negara atas kompromi dari kubu nasionalis dan kubu Islamis. Piagam Jakarta dibuat dengan merangkum segala titik-titik pikiran yang memenuhi dada anggota BPUP kami dan merupakan rancangan dari Undang-Undang Dasar dan memuat cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Piagam Jakarta sudah kami setujui secara bulat oleh Panitia 9 dan kami harap BPUPKI juga dapat menerimanya. Bagaimana, Bung Rajiman? Dengan keinginan kemerdekaan yang cepat, kami menyetujui apa yang Bung Karno sampaikan. Nah, gitu ceritanya. Lalu dilanjut penambahan 6 anggota baru BPUPK. Terakhir, yaitu pembubaran anggota BPUPK pada tanggal 7 Agustus 1945. Ya, pada ngantuk ya? Ya udah, pada tidur sekarang. Iya, kek.